He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Solo. Dan Bapak Ibu, hari ini saya sebelum mengawali renungan, saya pengen cerita sedikit gitu ya Bapak Ibu. Jadi beberapa hari belakangan ini saya mulai kembali fokus untuk menyehatkan badan saya secara fisik gitu ya. Saya mulai coba untuk ikut salah satu pusat kebugaran, bukan nge-gym pastinya ya. Kemudian setelah satu hari di mana saya olahraga gitu ya, besoknya otot saya tuh rasanya mau rontok gitu ya. Bapak bisa capek, sakit, kayak kena DOMS ya, kayaknya kena DOMS. Jadi otot-ototnya sakit semua gitu, karena memang udah jarang olahraga gitu ya. Kemudian sempat saya terpikir udahlah saya nggak usah lanjutin lagi lah gitu ya. Cuma saya kemudian ingat juga katanya si coach yang ada di sana gitu. Saya pastikan kamu bisa badannya tuh sehat, kuat gitu ya, badannya oke gitu. Yang penting kamu ikutin porsi menu latihan yang ada, dan yang penting kamu bisa jaga pola makan gitu ya. Makannya bisa makan, bebas makan, tapi jangan sembarangan dan jangan asal-asalan gitu ya. Memang akhirnya saya dihadapkan dengan dua pilihan gitu ya, mau langsung menyerah gitu ya karena sakit, efek dari latihan kebugaran itu memang sakit banget, mau tidur aja susah banget gitu ya Bapak Ibu, mau balik kiri kanan tuh susah. Jadi akhirnya saya diperhadapkan sebenarnya dengan dua pilihan, apakah saya udah nggak usah lanjut, saya olahraga biasa-biasa aja gitu ya, makan biasa-biasa aja, ataukah saya mencoba untuk terus lanjut gitu ya, terus move on dari rasa sakit yang ada. Ada dua pilihan waktu itu, dan saya memutuskan oke, saya mau mencoba gitu ya. Sebenarnya sampai sekarang masih berasa sedikit sakit-sakitnya, tapi saya memutuskan untuk oke, saya mau coba move on dari rasa sakit ini, dan saya mau coba terus ingat apa yang si coach bilang itu. Saya akan terus coba untuk bisa latihan dengan baik, bahkan menjaga pola makan dengan baik. Nah Bapak Ibu, itu bicara soal pusat kebugaran, dan yang jelas faktanya Israel pun menghadapi hal yang sama. Saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yosua pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama. Yosua pasal 8 ayat yang pertama. Pastikan Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian tetap terbuka, karena kita akan terus membaca ayat ini secara perlahan-lahan, bagian per bagian gitu ya. Jadi nggak langsung selesai baca, tapi akan baca bagian per bagian. Jadi saya mengajak setiap kita membuka Yosua pasal 8 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Nah Bapak Ibu, konteksnya pada waktu ini gitu ya, dalam konteks Yosua ini akan perang melawan Ai. Yosua 8 ini sebenarnya adalah lanjutan perang melawan Ai. Kalau kita lihat di Yosua pasal yang ke-7, dilihat di situ dikatakan bahwa Israel itu terpukul kalah, sudah pernah terpukul kalah. Nah, saya ingin mengajak kita mempunyai mindset yang sama Bapak Ibu sekalian, bahwa dari awal, dari Yosua pasal 1, Allah sudah menyatakan janji penyertaan, bahkan janji kemenangan. Gitu ya. Allah sudah menjanjikan bahwa aku Tuhan Allahmu akan menyertai engkau gitu. Janganlah takut dan tawar hatimu, sebab aku Tuhan Allahmu akan menyertai engkau. Dari pasal 1, dari awal Allah sudah menyatakan janjinya. Dan kita bisa lihat pilar kemenangan pertama, yaitu jatuhnya atau runtuhnya tembok Yeriko di Yosua pasal 6. Itu adalah kemenangan Israel, itu yang luar biasa gitu ya. Kemudian berlanjut ke pasal 7, mereka melawan Ai, tetapi yang aneh adalah Ai ini malah mengalahkan bangsa Israel, dan Israel itu lari terbirit-birit karena takut melawan Ai. Ada satu hal yang menyulitkan sebenarnya di sini buat bangsa Israel Bapak Ibu sekalian, karena mereka mungkin merasa bahwa Tuhan kok nggak nepatin janji gitu ya, Tuhan kok seolah-olah kabur gitu, Tuhan kok seolah-olah nggak ada di pihak saya gitu, nggak ada di pihak bangsa Israel. Tetapi di sini sekali lagi, ketika bangsa Israel di pasal 7, Bapak Ibu bisa cari sendiri gitu ya, bisa buka sendiri. Di pasal 7 dikatakan bahwa Ai memukul kalah bangsa Israel mengeluh, bangsa Israel mulai mikir-mikir, bangsa Israel protes sama Tuhan. Tapi disinilah Tuhan sebenarnya sedang menguji kepercayaan bangsa Israel. Dan di sini kembali di ayat yang pertama pasal 8, Tuhan bilang, ayo jangan takut, jangan tawar hati,
aku akan bawa kamu memenangkan pertarungan melawan Ai. Ini satu janji kembali, inisiatif Allah. Allah menyatakan lagi janjinya. Dan pilihannya ada di bangsa Israel. Mau move on dari kegagalan ini, atau ya sudah, saya berhenti percaya sama Tuhan. Tapi di sini Allah kembali menyatakan janjinya. Sehingga di sini dituntut satu pilihan kepada bangsa Israel, mau percaya atau enggak, Bapak Ibu sekalian. Dan di sini adalah satu poin yang penting menurut saya untuk kita renungkan. Karena seringkali mungkin sebagai orang percaya pun kita mengalami kondisi seperti bangsa Israel. Kita dijanjikan Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai, tetapi kok ya gitu ya, masalah itu selalu datang. Masalah ekonomi, masalah keluarga gitu ya, penyakit yang gak kelar-kelar, penyakit yang gak sembuh-sembuh gitu ya, perkelahian dengan sesama saudara, atau mungkin ada banyak hal-hal naas yang mungkin menimpa orang percaya. Di situ mungkin kita atau sebagian besar orang yang lain mempertanyakan di manakah Tuhan. Tapi sekali lagi ingat, janji Tuhan itu nyata, dinyatakan jelas sekali. Jangan takut dan jangan tawar hatimu. Aku Tuhan selalu menyertai kamu. Dan pilihannya ada di kita sebagai orang percaya. Apakah kita mau terus percaya, ataukah kita mau tetap aja gitu ya, tetap fokus dengan masalah-masalah yang ada, dan akhirnya kita mempertanyakan Tuhan. Pilihannya dua, mau tetap di situ atau mau move on, terus menerus mencoba untuk terus bersandar dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa Yosua dan bangsa Israel itu memutuskan untuk percaya sama janji Tuhan. Ini adalah poin yang pertama gitu ya, bicara soal kamu mau tetap fokus dengan rasa sakit kamu, dengan kegagalan kamu, atau kamu mau move on. Dan kemudian Israel memutuskan untuk percaya sama Tuhan. Tapi faktanya percaya saja gak cukup Bapak Ibu sekalian ya. Hal yang paling penting yang selanjutnya yang harusnya menjadi fokus setiap kita, yang juga sudah dilakukan oleh bangsa Israel, adalah bicara soal ketaatan Bapak Ibu sekalian. Ketika bangsa Israel memutuskan untuk percaya sekali lagi pada janji pemeliharaan Tuhan, di situ Tuhan bilang, kalau kita lihat gitu ya, di ayat yang kedua, Yosua pasal 8 ayat yang kedua, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya siasat perang yang sangat keren menurut saya pribadi Bapak Ibu sekalian. Di sini Tuhan bilang kalau nanti sudah berhasil direbut, kamu harus jarah semuanya, kamu bakar kota itu dan selesai gitu ya. Tapi rajanya jangan dibunuh gitu ya. Kemudian di sini Yosua taat, Yosua oke bos, siap saya laksanakan gitu ya. Dan dikasih tahu orang-orangnya, dikasih tahu siasat perangnya. Dan para tentara Israel menaati siasat perang dan juga perintah untuk menjarah, bakar setiap bangunan harta yang ada di Ai, kota Ai ya. Jadi ngambil barang-barang harta-hartanya Ai dan membakar kota itu. Rajanya jangan dibunuh gitu ya. Itu aturannya, dan mereka taat. Mereka berkomitmen untuk juga mau melakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Di sini Bapak Ibu sekalian, siasat perangnya keren banget gitu ya menurut saya. Jadi disuruhnya itu adalah Yosua dan orang-orang tentara, sebagian tentara akan mencoba menyerbu Ai gitu ya, sehingga Ai muncul dan Ai pasukan Ai ini akan melihat Israel datang, mereka akan keluar dari kota Ai, mereka akan nyerang gitu ya, akan balas serang. Mereka datang, yuk serang gitu ya, mereka akan serang gitu ya, dan kemudian Israel ini akan kembali lari lagi gitu ya. Sebagian ini di mana Bapak Ibu sekalian? Sebagian pasukan Israel disuruh sembunyi di belakang kota Ai. Jadi mereka ada sembunyi di tempat yang lain, dekat di Ai. Dan ketika Yosua mengangkat lembingnya, itulah momen di mana mereka harus cepat-cepat segera masuk gitu ya, ke dalam kota Ai dan membakar habis gitu ya. Jadi katakan di ayat 17, coba saya ingin Bapak Ibu buka Yosua pasal 8 ayat 17, dikatakan gini sampai 19. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi istilahnya diumpan gitu ya. Israel ini ngumpan, ada yang umpan dulu nih, umpan di sini supaya terpancing, mereka semua keluar, dan di situ dikatakan seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel. Ayat 18, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ingat, Tuhan hadir saat itu bersama-sama dengan Yosua dan bangsa Israel dalam peperangan itu.
Dikatakan, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembingnya di tangannya ke arah kota itu, dan ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi di belakang kota Ai dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Gitu ya. Jadi cepat banget diumpan, kemudian langsung yang sebagian masuk dan membakar habis. Dan ketika orang-orang Ai melihat itu, Bapak Ibu sekalian, otomatis mereka terkepung gitu ya. Mereka di tengah-tengah, ada sebagian Israel di sini, sebagian Israel di sini. Di ujung-ujung, Ai-nya di tengah-tengah. Otomatis saya percaya mereka punya perasaan yang kalang kabut, kota mereka terbakar, harta mereka habis gitu ya. Dan mereka nggak punya apa-apa, kemungkinan besar saya nggak tahu gitu ya, apakah masih ada anak sanak-sanak keluarga di sana. Tapi yang jelas pasti kalang kabut, hati mereka jadi hancur dan mereka bingung. Dan di saat itulah Israel menyerang Ai gitu ya. Dan disitulah kemenangan terjadi. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan satu hal yang penting, bahwa bangsa Israel bukan hanya percaya gitu ya, tapi juga taat pada apa yang Allah perintahkan. Sehingga disitulah Allah menunjukkan dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Dan saya percaya hal inilah juga yang harusnya kita pelajari, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sekedar kita percaya sama pemeliharaan Tuhan dan janji Tuhan, tapi apakah kita mau belajar untuk taat, mau belajar untuk berkomitmen, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan sampai ya saya percaya sama Tuhan tapi hidup saya ya sesuka saya. Itu sama aja bohong, Bapak Ibu sekalian. Karena itu apapun yang hari ini Bapak Ibu Saudara alami, yang Bapak Ibu Saudara rasakan, pergumulan yang berat mungkin, mari kita belajar dua hal. Kita belajar untuk jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah, tetap percaya sama Tuhan. Dan mari kita belajar untuk taat pada pimpinan Tuhan. Kita belajar untuk move on dari rasa sakit dan pergumulan yang ada. Walaupun saya tahu gak mudah. Kita belajar untuk mempercayakan semuanya sama Tuhan. Dan untuk mempercayakan itu kita perlu ketaatan. Kita perlu komitmen sama Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mengakhiri perenungan kita pada hari ini, saya rindu mengajak setiap kita menaikkan satu lagu sebagai respon kita gitu. Satu lagu yang cukup jadi favorit saya belakangan ini, mengatakan jangan pernah menyerah gitu ya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan yang percaya. Setia sama komitmen, setia sama apa yang Tuhan lakukan, dan percaya. Setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini setiap kami rindu, kami bukan hanya berjalan fokus dengan pergumulan kami, fokus dengan rasa sakit, kesulitan kami, tapi kami mau fokus pada janji Tuhan. Kami mau percaya pada pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami rindu untuk setia
berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kami pengen move on Tuhan, kami gak mau terus menerus fokus dengan hal yang menyulitkan kami, yang meresahkan kami. Tapi biarlah kami bisa bangkit dan kami bisa memandang kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan setiap kami seperti bangsa Israel yang mau percaya dan taat sama Tuhan, melawan bangsa Ai. Itulah juga kerinduan kami untuk bangkit, untuk percaya dan bisa taat sama Tuhan, melawan setiap permasalahan yang kami hadapi. Ini setiap kami Tuhan, terima kasih sudah berbicara buat setiap kami pada hari ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. God bless. Joy has come.